apa ya, tidak ada program untuk membina sastrawan-sastrawan muda gitu loh. Jadi mereka itu justru terkotak-kotakan masing-masing gitu. Misalkan misalkan dari Jogja itu idealisme seperti apa ya mereka sendiri-sendiri gitu kan. Terus dari Jakarta sama Bandung juga beda. Cuman FLP ini berkat Mbak Helvi Tiana Rosa, Mbak Iva Avianti almarhumah, dan Mbak Asma Nadia, adiknya Mbak Helvi, itu Mbak Maimun Herawati juga, itu mereka itu membuat program gimana caranya kita itu saling apa ya, saling nurturing itu saling apa ya, memelihara, saling mengasuh dan mengasihi satu sama lain. Asah asih asuh satu sama lain sambil belajar juga gitu. Nah di sini makanya kelebihan Forum Lingkar Pena yang mengawali semua jenis komunitas menulis yang ada sekarang setelah pandemi, ya nggak sih? Kalau Mbak, aku manggilnya Mbak Ziva aja deh. Iya, banyak. Tapi sekarang tetangga juga pada manggil Mbak Ziva. Iya. Kan kalau kita sekarang kan pas pandemi kan kita tiba-tiba banyak tuh ya komunitas untuk penulisan kan, yang dan itu semua itu aku udah ngerasa familiar sejak SMP gitu loh, karena aku gabung FLP kan sejak SMP, sejak 2006, 2005 gitu kan. Aku ngerasa aku udah tahu kok program seperti ini gimana, komunitas-komunitas lain itu ada inovasinya. Makanya aku pun pada akhirnya setelah banyak komunitas menulis yang sekarang ini muncul setelah pandemi, aku juga selektif juga. Oh kalau misalnya kayak gini doang mah aku juga bisa dapet ya FLP kayak gitu loh, Mbak Ziva gitu. Nah, salah satu program FLP yang bikin kita belajar itu adalah kita didorong untuk mengajar juga. Maksudnya di sini bukan mengajar yang mengajar teaching kayak di sekolah ya, tapi sharing. Nanti Mbak Ziva juga bakal lakukan setelah aku kan. Di sini giliranku adalah mungkin aku bakal sharing tentang pengalamanku menulis cerpen dan sedikit ilmu yang aku dapat setelah mendapatkan banyak kritik dan saran dan banyak materi tentang cerpen dari kalau bisa dibilang penulis-penulis yang sudah profesional di luar sana. Jadi sebentar, aku mau merekam dulu karena tidak banyak yang datang. Jadi aku niatnya mau nulis ulang gitu. Teman semua sudah familiar, bahkan sangat mengenal cerpen itu apa. Cerpen itu ya singkatan dari cerita pendek. Disebut cerita pendek ya karena memang literally pendek gitu. Cuman standar pendeknya itu berbeda-beda di setiap negara, itu bahkan berbeda-beda. Kalau di Amerika mungkin kalau teman-teman baca majalah New Yorker gitu, teman-teman bisa dapet cerpen yang sampai 10 halaman 10 halaman majalah loh, dan majalahnya itu 10 halaman itu sampai satu halaman itu dibagi dua lagi, betapa panjangnya gitu kan. Kalau di Amerika itu memang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia nggak seperti itu, lebih pendek. Bahkan kalau di koran pun ada batasannya, dan setiap koran memiliki batasan masing-masing. Kalau yang kita kenal seperti Kompas, Media Indonesia, Republika sekarang udah almarhum ya. Media Indonesia, Kompas, sama lagi ya. Ya pokoknya itu deh, dua media itu yang nasional. Tempo itu maksimal 10.000 karakter per judul. Jadi 10.000 karakter kalau dihalamankan jadi berapa? 6 sampai 9. Sampai 5 halaman 1,5 spasi itu maksimal banget. Dan di situ kita ditantang untuk memberikan cerita yang wow gitu. Utuh ya. Dan utuh dan sampai selesai. Detail gitu. Dan gimana caranya kita biar bisa bikin cerpen yang memuat seperti itu? Cara karakteristik utama cerpen adalah konfliknya tunggal. Mbak Ziva pasti sudah sangat paham kan. Dan protagonis atau tokoh utamanya itu yang memiliki satu misi yang harus diselesaikan ketika cerpen itu berakhir, dan proses penyelesaiannya itu nggak bertele-tele, nggak butuh proses yang panjang banget. Kayak misalkan novel, misalkan misi protagonis di novel tentang seorang istri yang ingin menyelidiki suaminya berselingkuh atau enggak, pasti prosesnya lama kan, harus menyelidiki ini segala macam gitu kan. Tapi kalau di cerpen enggak, berarti kita harus merancang konflik yang penyelesaiannya itu pun juga sederhana gitu. Tapi kita juga ditantang untuk membuat cerpen yang dalam, dan di situ adalah keinginan semua editor cerpen, karena memang kemarin aku baru ikutan webinar dari KBM Apps yang diisi oleh Pak Joni Arya Dinata yang tadi dikoparkan sama Mbak Eri ya,
mantan tukang becak, sekarang beliau sudah jadi sastrawan dan beliau adalah redaktur di basabasi.co. Basabasi.co tadinya di Horizon, sekarang Horizon sudah almarhum. Nggak tahu sih sekarang mau mati suri nggak sih? Mau hidup lagi nggak sih? Mudah-mudahan. Gitu. Jadi itu apa yang khas dari cerpen itu adalah itu. Kemudian sebenarnya apa sih fungsi cerpen? Kalau di buku-buku bahasa Indonesia secara teoritis penulis-penulis buku mata pelajaran bahasa Indonesia memaparkan banyak sekali fungsi cerpen untuk hiburan, untuk pendidikan segala macam, dan untuk apa ya? Ada hiburan itu lebih ke eskapisme atau kayak kita penat dalam kehidupan sehari-hari real life gitu, terus kita butuh berlari ke dunia lain melalui cerpen selama 5-10 menit gitu kan. Tapi di sini semua editor cerpen yang yang aku pahami, aku juga pernah ikut webinar dari Kompas. Kebetulan yang mengisi adalah siapa namanya yang orang Bali itu ya? Iya, Pak Putu Fajar Arcana atau Pak Blican panggilannya. Beliau adalah editor utama dari fiksi di Kompas, editor sastra di Kompas yang utama, dan Pak Hilmi Faik. Mereka mengatakan itu mereka butuh cerpen yang kurang lebih membuat membuat kepala pembaca itu meledak dar gitu loh. Gimana caranya? Jadi cerpennya itu berarti harus sesuatu yang bisa jadi baru, tentang hal yang baru belum pernah diulas atau diangkat sebelumnya oleh siapapun ekstrimnya, atau cerpennya itu bisa jadi memuat perspektif tentang fenomena sosial tertentu dari sudut pandang yang baru juga belum pernah dipandang oleh siapapun dari sudut pandang itu maksudnya, atau cerpennya memiliki gaya bahasa yang baru juga cara penceritaannya gitu. Dan itu kalau syarat utama untuk di Kompas itu ya seperti itu gitu. Dan ini merupakan syarat utama yang ditiru oleh hampir semua media. Jadi memang penulis cerpen, seorang penulis yang mentasbihkan dirinya menjadi Bismillahirrahmanirrahim, gue mau jadi penulis cerpen, berarti tangannya itu gitu. Dan itu mutlak, dan itu memang real life itu seperti itu, dan tidak bisa dipungkiri. Kalau misalkan mau eksis di media ya itu tantangannya. Tapi kalau misalkan mau menjadi penulis yang ya udah deh, aku mau jadi penulis yang semau gue aja gitu, aku mau nulis biar aku happy aja, ya itu bisa diabaikan dan itu sah-sah aja. Karena menulis pun meskipun kita tidak menembus media, menulis itu sudah menyembuhkan buat kita. Gitu ya, udah kerasa kan efeknya. Nah, itu adalah fungsi cerpen ya. Jadi fungsi cerpen itu kalau untuk media adalah berusaha meledakkan kepala pembaca. Karena yang dibahas itu baru gitu. Nah, tantangannya itu tadi, meskipun kita memaparkan fenomena yang baru, fenomena yang yang absurd mungkin, atau fenomena yang aneh tapi nyata, tapi kita juga harus tetap menyajikan cerita yang logis. Disitulah ketidakadilan penulis fiksi. Karena maksudnya gini, suatu hari Dewi Lestari bertanya kepada Jessica Brody, penulis Save the Cat Writes novel, kenapa sih kita harus menyajikan cerita yang logis? Ini kan fiksi, ini tuh karangan, bukankah kita punya kebebasan untuk imajinasi aneh gitu. Jawabannya Jessica Brody itu seperti ini. Dalam menulis fiksi kita menyajikan sesuatu untuk pembaca, berarti karya kita bakal dibaca oleh pembaca gitu kan. Nah, pembaca itu memiliki sudut pandang itu seperti dalam tanda kutip Tuhan gitu. Jadi pembaca itu ya bisa melihat tokoh-tokoh dalam cerita itu dari atas gitu loh. Maksudnya mereka bisa mengetahui semuanya, dan ketika mereka mengetahui semuanya dan ketika ada hal-hal yang menurut mereka nggak nyambung, karena kan semua unsurnya kan diketahui. Kalau ada unsur yang nggak nyambung antara satu sama lain, itu mereka bakal ngerasa kayak loh kok gini gitu, kok jadi nggak nyambung, kok aneh. Bahasanya sekarang catlok ya. Iya, kayak gitu, kok aneh. Nah, maka dari itu cocok logika. Jadi
kok jadi nggak relevan gitu, kok jadi nggak nyambung. Maka dari itu meskipun kita menulis tentang ekstrimnya seorang manusia yang punya sayap dan bisa terbang gitu, kita tetap harus bikin pendasaran kenapa manusia itu bisa punya sayap dan kenapa dia dan gimana caranya dia bisa terbang. Itu salah satu novel di Maximum, itu ide cerita Maximum Ride ya kalau pernah dengar ya. Jadi ada sekelompok remaja yang diculik oleh James Patterson. Iya, James Patterson. Sekelompok remaja yang diculik oleh otoritas sains dari sebuah negara dan dijadikan kelinci percobaan sama kayak X-Men. Dan akhirnya mereka dipasangin sayap gitu, akhirnya mereka bisa terbang gitu. Kayak gitu. Atau misalkan menulis tentang fallen angels, kan banyak kan cerita-cerita kayak gitu. Jadi malaikat yang jatuh dari dari dunia astral terus menjadi cowok yang tampan kayak gitu, atau cowok yang cantik. Kenapa malaikat itu harus jatuh? Itu harus tetap ada alasannya gitu. Sebab akibatnya benar. Dan kita diberi keleluasaan untuk mengarang itu dan membuat sistematika logika tersendiri kenapa dia bisa jatuh sebagai malaikat atau kenapa dia bisa menjadi seorang yang punya sayap. Itu tantangannya seperti itu. Itu juga ditemukan itu juga kita temui sebagai penulis cerpen. Meskipun kita menulis tentang cerpen yang aneh itu. Cerpen yang aneh ini percakapan yang memuat percakapan antara Tuhan dengan hambanya di alam barzah. Di padang mahsyar. Itu tetap harus ada sebab akibat kenapa bisa sampai seorang hamba ini bercakap-cakap sama Tuhan di padang mahsyar. Tahu nggak cerpen yang memuat kisah itu? Bukan. Rubuh Isra kami. Itu Anafis ya. Jadi Adjosidi. Jadi di situ ternyata diceritakan bahwa ada seorang pembual di sebuah desa di Tanah Minang yang suka mengarang cerita, dan ketika dia membual, saking ceritanya itu nempel gitu di batin para rakyat Tanah Minang itu, rakyat itu jadi ngefans meskipun itu sangat nyebelin gitu loh. Namanya Adjosidi gitu. Jadi dia itu pembual, pencerita yang nyebelin banget, tengil segala macam. Tapi karena ceritanya itu bagus, disukai banyak orang, ya akhirnya orang-orang merindukan dia gitu ujung-ujungnya. Suatu saat ketika Adjosidi itu bertemu dengan salah seorang kakek-kakek yang menjaga surau yang kecil dan udah hampir rubuh, yang kayu-kayunya itu diambilin gitu kan sama rakyat sekitar. Pekerjaannya ngasih pisau. Iya, pekerjaannya mengasah pisau, dan dia tidak memikirkan sama sekali dia dapat penghasilan dari mana. Yang penting kalau ada orang yang kasihan ya udah aku makan, tapi kalau misalnya nggak ada orang yang kasihan ya aku puasa gitu. Kakeknya itu, Adjosidi itu bertemu dengan kakek itu dan dia membual lah kepada kakek itu, menceritakan sebuah kisah. Ada seorang hamba yang soleh dan akhirnya ketika meninggal dia bertemu sama Tuhan kayak gitu. Dan disitulah terjadi percakapan di mana Tuhan itu menghakimi. Intinya Tuhan itu menghakimi, kenapa kamu di dunia itu hanya beribadah saja? Kenapa kamu nggak bekerja? Kamu itu ditempatkan di Indonesia yang alamnya itu sangat kaya. Kenapa kamu tidak mengolah? Nah, orang soleh itu bilang, iya Tuhanku, aku itu sangat memujamu, aku itu sangat menyanjungmu, aku tuh sangat suka mengibadahi engkau, aku tidak peduli dengan yang lainnya gitu. Aku yang hanya pedulikan hanyalah engkau semata, aku selalu menyebut namamu dalam setiap tarikan nafasku. Nah, ujung-ujungnya dalam percakapan itu Tuhan itu, kamu kan sudah aku kasih tugas untuk menjadi manusia gitu, yang intinya khalifah fil ard. Kenapa kamu tidak melaksanakan itu? Kenapa kamu hanya ibadah? Dan akhirnya dia dijatuhkan ke neraka gitu kan. Itu sebenarnya adalah kisahnya Adjosidi. Jadi dalam cerpen itu intinya kisah yang memiliki kisah lagi, namanya cerita berbingkai. Jadi A.A. Nafis membuat cerita berbingkai yang berjudul Robohnya Surau Kami. Disitulah, iya kan, itu sangat populer dan aku sangat suka. Bagus banget itu. Itu itu ada sempat lomba sinopsisnya loh Mbak Eri. Jadi pas aku SMA itu aku mendampingi kakak kelasku ikut lomba menulis sinopsis Robohnya Surau Kami. Sejak saat itu aku jadi baca itu dan aku ngefans banget sama itu. Itu adalah triknya A.A. Nafis. Gimana caranya ya aku tuh membuat adegan percakapan Tuhan sama hambanya, gimana caranya biar itu ada dan sah-sah aja gitu.
Nah, akhirnya dibuatlah cerita berbingkai. Percakapan itu tuh ternyata hanyalah sebuah kisah bualannya Ajo Sidi. Dan itu adalah strategi yang menurutku lumayan cerdas ya dalam membuat cerpen. Imajinatif banget dan itu sah-sah aja. Nah, itu adalah salah satu contoh yang hikmahnya itu bisa kita ambil bahwa kita juga menghadapi tantangan yang sama untuk menulis cerpen-cerpen kita berikutnya gitu loh. Meskipun ekstrimnya itu mau menulis manusia setengah ikan, berarti kenapa tiba-tiba ada manusia setengah ikan, itu kita juga harus mikirin gitu. Dan bagaimana dia bakal hidup di air atau bakal hidup di darat itu bagaimana caranya. Terus apa yang membuat cerpen itu bisa meledak di kepala pembaca berikutnya itu adalah kita memiliki misi. Sebagai penulis, kita itu wajib memiliki misi dalam cerpen yang kita tuangkan. Maksudnya gimana? Cerpen itu akan memiliki bobot atau memiliki nilai tertentu yang bisa bergaung di kepala pembaca ketika misi kita bisa diejawantahkan di cerpen itu. Misi itu berupa apa saja? Bisa merupakan argumentasi atau pendapat kita pribadi tentang sebuah fenomena sosial yang lagi-lagi diejawantahkan ke cerpen itu. Misal gini, dalam cerpenku yang berjudul Hayat Janat, aku berpendapat bahwa seseorang yang memiliki hidup sempurna tidak melulu memiliki hidup yang sempurna di pandangan orang lain. Jadi di situ aku menulis tentang seorang caregiver. Ada tahu caregiver? Seseorang yang merawat orang jompo. Aku nggak mau nengok ke sini soalnya Bu Nening sama sekali tidak jompo. Masih sangat muda Bu Nening gitu. Masih sangat muda kan Pak. Amin. Bahkan lebih muda daripada aku jiwanya. Iya, gitu. Jadi seorang caregiver yang dia itu merupakan pelayan tadinya, pelayan yang dipekerjakan di rumah majikan yang akhirnya majikan itu jadi jompo dan perlu bantuan karena dia lumpuh, bahkan sampai mohon maaf sampai istinjanya itu dibantu gitu loh sama caregiver itu gitu. Dan caregiver itu dia saking setianya dengan sang majikan, dia tuh sampai merelakan semuanya, bahkan istrinya menggugat cerai pun ya dia melepaskan gitu loh, karena ya dia dapat penghasilan sedikit, dia harus menghidupi keluarga, tapi dia lebih suka setia kepada majikannya. Semua orang memandang hidupnya itu cacat, maksudnya bukan cacat ya, hidupnya itu sangat menyedihkan, tapi dia itu memandang hidupnya itu sudah sangat sempurna gitu loh. Nah, di situ adalah strategiku untuk mengejawantahkan argumentasi yang aku punya sendiri. Aku punya argumentasi bahwa seorang yang hidupnya sempurna tidak perlu memenuhi standar sempurna dari orang lain gitu. Ya dia sudah sempurna apa adanya ketika dia merasa hidupnya sudah sempurna gitu. Maka aku membuat cerita seperti itu. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan pada cerpen-cerpen kita. Kita punya argumentasi, kita punya nilai-nilai tertentu yang ingin kita sebarkan, atau kita punya tema atau hikmah. Jadi ini ada yang unik sih. Pada akhirnya hikmah cerita atau moral of the story itu semua penulis dari seluruh dunia itu mengakui harus ada. Bahkan ketika penulis di Amerika pun itu yang kita tahu kan karya-karya Amerika itu kayak whatsoever yang apa sih yang kira-kira ini apa sih tujuannya, hikmahnya kayak gitu. Itu mereka itu mengakui kalau cerita itu kalau nggak ada hikmah atau moral of the story-nya ya cerita itu nggak bakal berbobot. Cuman mereka membahasakan hikmah cerita itu dengan terminologi yang berbeda, yaitu story theme atau theme of the story atau tema cerita. Jadi tema cerita itu yang aku paparkan tadi itu adalah nilai atau pesan moral yang ingin kita bagikan melalui cerita, tapi mereka nggak mau menyebut sebagai moral of the story karena itu terlalu didaktis atau terlalu terlalu menggurui mungkin. Jadi mereka pakai terminologi yang lain, tapi mereka mengakui bahwa itu harus ada gitu. Jadi pada akhirnya menurutku ketika ada seorang sastrawan yang bilang, aduh ya udah deh kita nulis aja, nggak usah mikirin moral ceritanya itu apa. That's a big bullshit. Itu adalah omong kosong. Karena kita tetap harus memikirkan moral cerita kita itu apa. Sadar atau tidak sadar, benar kata Bu Nening. Sadar atau tidak sadar kita harus memikirkan itu, karena itu yang membuat cerita kita bernilai dan itu yang membuat cerita kita bergaung sampai akhir hayat di kepala pembaca.
sampai bertahun-tahun kemudian. Makanya kita juga harus memikirkan itu. Garing. Nah, lalu yang harus kita lakukan itu apa aja untuk bisa mencapai tahap itu? Sebenarnya banyak sekali dan itu tidak bisa kita lakukan semalam gitu kan, nggak bisa SKS gitu, nggak bisa. Jadi kita harus memang sering brainstorming, self brainstorming atau brainstorming dengan diri sendiri. Bagaimana teknisnya brainstorming dengan diri sendiri? Sini kak, kakak di sini nggak? Sering self brainstorming. Ketika ada ide, seperti yang selalu Dewi Lestari nasihatkan kepada kita, beliau adalah orang yang sangat-sangat menghargai ide ya. Jadi ide sederhana apapun ya beliau itu hargai. Bahkan ekstrimnya itu beliau itu menganggap sebuah ide atau inspirasi itu sebagai partner gitu loh. Jadi dia itu mempersonifikasikan ide gitu loh. Bahwa ada misi keilahian yang suci ketika kita sebagai penulis itu dapat ide. Beliau itu sampai seperti itu ya. Mungkin karena memang kepercayaan beliau berbeda sama kita. Kalau kita sebagai muslim ya mungkin kita menganggap ide berarti itu berkah dari Allah, rezeki dari Allah gitu kan buat kita buat menulis. Nah, maka kita harus menghargai itu, rezeki itu. Caranya adalah dengan menuliskan serandom apapun. Misalkan siapa nih, misalkan Mbak Eri atau Mbak Ziva pas masak lagi osreng terus lihat kacang panjang gitu kan. Kacang panjang lagi tumis sama tempe pakai tauco, itu enak banget kan. Terus tiba-tiba kepikiran, oh gimana ya kalau kacang panjang ini bijinya itu jadi ajaib gitu. Terus dia itu bijinya itu bisa tumbuh terus jadi jadi kacang panjang, tapi kacang panjang yang emas gitu kan. Itu kayak cerita rakyat kan. Nah, ya udah kayak kita itu tinggal nulisin aja. Aku punya ide gini, selesai. Disimpan aja dulu. Nanti ketika sudah istirahat, leyeh-leyeh dari mengasuh putra-putrinya gitu kan, terus entah itu sambil baca buku atau sambil nonton drakor atau gimana, dibaca-baca lagi, oh kayaknya ini nih menarik nih kalau misalkan idenya ini jangan dari kacang panjang tapi dari tanaman walu atau misalkan. Jadi kita membuat bersikap kritis terhadap ide kita setelah kita menghargai kehadiran ide kita. Sampai akhirnya kita menggali lebih dalam, kira-kira gimana ya kalau misalkan aku bikin cerita tentang itu, kira-kira nanti tokohnya siapa ya, kira-kira nanti tokoh itu bakal mengalami apa aja ya, kayak gitu. Nah itu kita bisa langsung kita diwajibkan untuk selalu mencatat apa yang kita diskusikan dengan diri kita sendiri. Itu namanya brainstorming. Jadi self brainstorming. Brainstorming secara harfiah artinya badai otak. Jadi kita dibikin pusing sama diri kita sendiri karena kita memikirkan sesuatu. Tapi itu menyehatkan, maksudnya itu kita bikin kita aktif gitu. Kalau misalkan teman-teman merasa keberatan mungkin self brainstorming karena mungkin ada kesulitan untuk fokus, mungkin bisa meluangkan waktu 5-10 menit untuk diskusi sama pasangan atau sama teman. Kan Mbak Ziva sama Mbak Eri tetanggaan nih, misalkan pas lagi main curhat aja, aku punya ide kayak gini, menurut kamu gimana kayak gitu. Terus nanti Mbak Ziva bilang kayaknya aneh sih tapi bagus gitu, coba ditulis dulu apa gimana, terus nanti ditambahin. Aku punya teman-teman sesama penulis yang isinya itu diskusi seperti itu gitu. Jadi ketika aku punya ide novel pun aku juga sharing ke mereka, aku punya ide novel kayak gini nih, kira-kira gimana ya gitu, asik nggak ya gitu. Dan nanti mereka ngasih feedback segala macam. Nah itu fungsinya komunitas seperti itu, dan aku harap di FLOK bisa banyak diskusi seperti itu demi produktivitas kita. Mungkin kita hanya menghasilkan ekstrimnya 1 cerpen dalam 3 bulan atau 1 cerpen dalam 1 tahun misalkan ekstrim banget. Tapi itu ya kan ekstrim banget. Tapi itu jauh lebih baik daripada tidak menghasilkan apapun kan. Selalu seperti itu kan filosofinya orang Jawa. Jadi positif kan tapi. Nah, dan itu masih lebih baik itu. Dan itu yang seharusnya kita lakukan sebagai komunitas Forum Lingkarpena, organisasi Forum Lingkarpena. Itu salah satunya. Dan langkah yang kedua selain rajin brainstorming adalah memiliki buku catatan harian atau diary. Karena memiliki diary itu membuat kita peka akan sekitar. Tugas penulis
yang berkali-kali yang berkali-kali diutarakan oleh banyak sekali sastrawan di luar sana, termasuk Pak Joni Aryadinata, adalah kita itu kurang bersedia untuk menjadi peka dengan sekitar gitu. Peka dengan sekitar itu maksudnya ketika ada seorang melakukan sesuatu, ya jangan langsung ngejudge. Misalkan ada tukang sayur, terus tukang sayur itu dipanggil-panggil nggak nengok gitu kan, ya kita langsung jangan dasar budek gitu, jangan langsung ngejudge kayak gitu juga. Ya di dalamin aja, ini kira-kira kenapa ya tukang sayurnya, ya dilihat aja, diobservasi dulu. Observasi, jadi peka dengan sekitar itu berarti kita menyuruh diri kita untuk observasi lebih daripada kita menilai lebih gitu loh. Kita batasi penilaian terhadap orang lain dan kita lebarkan observasi kita gitu loh. Dan ketika kita mengobservasi itu dan banyak hal yang kita dapat, kita bisa menuliskannya dalam catatan harian atau namanya jurnal atau gimana, terserah. Yang penting kita itu punya media untuk menuangkan pikiran kita serandom apapun dalam catatan itu. Tujuannya apa? Ketika nanti dibaca lagi, dan itu aku udah merasakan sih, ketika dibaca lagi itu pasti kita bakal amazed atau takjub. Oh, aku pernah ya punya ide kayak gini ya. Iya deh, ya udah deh. Aku mau ikut lomba, ya udah ini aja deh idenya gitu. Langsung eksekusi. Iya, langsung eksekusi gitu loh. Bang namanya. Nah, naskah. bang naskah atau bang ide boleh gitu. Jadi pada akhirnya ketika nanti kita mau mendidik anak-anak kita juga, anak-anak teman-teman untuk menjadi penulis, kayak tadi Kak Ziva, ya doronglah Kak Ziva untuk memiliki catatan harian, karena memang itu adalah yang paling murah untuk menjadi produktif gitu. Jadi ketika kita juga nggak bakal terperangkap dalam penjara jebakan rasa bersalah. Mungkin sebagai penulis atau sebagai seseorang yang bercita-cita sebagai penulis, gue mau jadi penulis dan udah share sama semua orang, aku mau jadi penulis nih gitu. Terus kadang-kadang ngerasa bersalah nggak sih, kayak aduh tapi aku nggak bisa punya waktu untuk menulis gitu kan. Nah, memiliki catatan harian itu menjauhkan kita dari rasa bersalah itu. Karena kita nulis buku harian. Iya, setidaknya kita menulis buku harian. Punya bahan buat benar. Itu adalah bahan kita, dan aku udah nyicil kok gitu. Nyicilnya apa? Ya aku nulis buku harian dulu gitu. Aku lagi mengumpulkan ide. Itu kita bisa membebaskan kita dari jebakan rasa bersalah itu, dan jebakan rasa bersalah itu sangat-sangat tidak menyenangkan kalau kita tidak membebaskan gitu kan. Gitu. Kemudian selain itu, biar kita bisa sampai pada taraf yang tadi, kita juga wajib sih membaca. Tidak bisa ditawar ya teman-teman. Dan dan ini adalah big bullshit atau omong kosong yang sangat besar bagi seseorang yang memproklamirkan diri menjadi penulis Atau tidak. ketika dia tidak mau membaca. Itu sangat-sangat Iya betul. kamu jadi penulis, kamu udah baca buku ini belum? Kamu suka baca buku apa? Kok yang Iya kan? kayak gitu. Aku ini nggak suka baca buku, tapi ini nulis ini. Saya Gitu, ya kalaupun nulis palingan apa ya, idenya ya kayak gitu-gitu aja. Benar. Gitu. Benar. Datar gitu, nggak berubah gitu. Benar. Dan kita bisa belajar dari Pak Joni Aryadinata lagi karena Pak Joni Aryadinata itu inspirasiku banget dalam berusaha menjadi penulis yang ideal gitu. Karena Pak Joni ya usahanya itu benar-benar Masya Allah gitu Pak Joni. Jadi Pak Joni itu dalam sehari mentargetkan dirinya membaca 2 buku. Di tengah kesibukan beliau saat itu menjadi tukang becak ya, dan tukang Kuli bangunan. Jadi tukang becak, kuli bangunan, plus kuliah. cleaning service-nya masjid yang dibayar makanan. Jadi bukan dibayar rupiah tapi dibayar makanan. Dan kadang-kadang warga sekitar nggak mau bayar beliau karena nggak peka. Maksudnya karena ya udahlah, nganggap dia itu sebagai orang yang mungkin hina karena membersihkan masjid. Akhirnya ya udah cuekin. Tapi ya gara-gara itu Pak Joni itu jadi terbiasa untuk puasa, dan pada akhirnya Pak Joni juga bilang, oh iya ketika kalian mau belajar sering-seringlah puasa, karena puasa itu bisa menajamkan pikiran katanya, gitu kan. Itu jadi aku benar-benar Lebih belajar, aku benar-benar belajar dari Pak Joni juga seperti itu. Jadi Pak Joni satu hari baca 2 buku, ngerti nggak ngerti dihabisin. Jadi
beliau itu ngerti nggak ngerti ya udahlah lahap aja. Kayak aku kan pegang ngerti gitu. tinggal dimulai. Nah, gitu. Kalau belum ngerti balik lagi. Iya, gitu. Ngerti nggak ngerti dihabisin. Nanti setelah habis bisa dibaca ulang gitu. Pak Joni seperti itu. Dan mungkin saat itu juga fasilitasnya ini ya, Jogja saat itu sebagai kota pendidikan kan Pak Joni bilang semua kampus saat itu memperbolehkan orang luar kampus di luar sivitas akademika untuk memiliki kartu anggota perpustakaan. Jadi satu orang itu bisa jadi anggota perpustakaan di UNY, UGM, terus UIN. Jadi semua perpustakaan itu Pak bisa di mana-mana. Di sini kan mau boleh borong di kota kan. Kan aku waktu SMP kayaknya sampai yang jaga perpus ngomong, ini kamu udah ganti buku perpusnya berkali-kali, kayaknya satu itu udah dibacain semua. Justru itu dong, Masya Allah, kan itu bagus, tapi mereka malah komplain kan? Iya, komplain. Iya, makanya. Jadi Pak Joni akhirnya punya kartu anggota perpustakaan di banyak tempat. Cuman sekarang entah kenapa, mungkin karena banyak ini ya kasus kehilangan atau gimana, akhirnya nyarinya susah orangnya. Nyarinya susah orangnya gitu. Sekarang pun kalau pinjam buku di perpustakaan Tegal itu harus ada surat pernyataan siapa penanggung jawab, maksudnya siapa yang orang bisa dihubungi untuk bertanggung jawab ketika dia kenapa-napa maksudnya. Dan itu harus ketua RT. Iya. Seribet itu. Itu daftar perpustakaan kayak melibatkan ketua RT. Soalnya RT ku agak nggak ramah gitu. Ketua RT mau bilang mau pinjam itu sih. Kenalan dong. Soalnya jauhnya sama. Ya Makanya Allah. bilang di Pemwetan, aku pikir di sana. Ternyata ya Allah dekat. Tetangga. Iya, soalnya ini sawah buat ini yang lurah dapat ini, lurah dapat sawahnya di sini. Bengkok ya berarti. Iya, apa namanya? Ini nggak tahu deh Pak Artanya rumahnya di mana. Iya. Ya gitu. Jadi itu tadi teman-teman kalau diulang usahanya itu sering-sering self brainstorming atau brainstorming bersama teman, wajib punya buku harian, catatan harian, jurnal, entahlah apakah itu bank ide, terserah teman-teman mau nyebutnya apa. Kemudian wajib mutlak baca buku, terserah deh kalau sekarang teman-teman sebagai ibu rumah tangga atau ibu wanita karir nggak usah pakai standarnya Pak Joni yang sehari 2 buku, yaudah seminggu deh 1 buku deh, itu udah sangat-sangat bagus gitu. Atau 3 hari 1 buku itu lebih bagus lagi misalkan. Kalau mau ekstrim banget ya sehari 1 buku kalau bisa. Tapi kalau misalkan nggak bisa sebulan 1 ya udah gitu. Maksudnya Yang penting terserah. konsisten. Bener, Tidak yang baca. penting konsisten. Jangan tidak baca gitu. Dan kata Jombang Santani Khairen atau JS Khairen, yang tahu? Tahu. Yaitu Tak kira penulis luar ternyata penulis Indonesia. Iya, itu. Tak kira CR Tol kan gitu. ya yang Jawa menulis Timur ya. Iya. bukan orang Padang. Orang Padang. Orang Padang dia. Jombang Santani Khairen, JS Khairen. Beliau itu sebenarnya beliau itu teman seangkatanku. Kalau aku di FISIP, beliau di FE UI. Karena di FE beliau itu jadi asistennya Pak Renald, Profesor Renald Kasali. Oh. Dan disitulah, bisa. ya bisa makanya dia, fiksi ya. Masya Allah tulisannya bagus kan. Karena memang belajarnya itu langsung dari Pak Renald gitu Benar. secara. Nah, semalam aku baru lihat vlog beliau kan Jombang itu sebaiknya sebagai penulis kita seharusnya baca 2 jenis buku, yaitu buku non fiksi dan buku fiksi. Buku non fiksi itu untuk memperkaya otak, buku fiksi untuk memperkaya hati. Karena memang melalui buku fiksi kita bisa belajar empati, bisa belajar peka, bisa belajar analisis karakter segala macam. Tapi kalau buku non fiksi ya kita bisa Logis. bisa belajar logis, mendapatkan data-data baru tentang kehidupan di dunia yang fana ini. Makanya aku sebel sama Mbak Justia sama ini Pak Hidayat, dia nggak mau baca fiksi karena dia kan nulisnya memang fiksi, harusnya kan memang diimbangi kan. Soalnya saya nggak pernah baca buku non-fiksi. Ya Mbak Justia boleh baca non fiksi pun dulu. yang ini Kayaknya dulu. baru 1 halaman udah ngantuk. Iya. Harus Ini non loh. fiksi Mbak, non fiksi gitu. Tapi pembelajaran. Namanya udah pembelajaran. Nah, kalau kayak gitu sebaiknya teman-teman memulai perjalanan ya. Jadi memulai proses teman-teman untuk
apa ya, cari nih buku ini kan jodoh-jodohan. Ya kita juga nggak bisa maksain dong kalau misalkan emang nggak suka baca Cantik Itu Luka, ya ngapain aku paksain, ya udah baca yang lain, baca non fiksi yang ringan-ringan aja dulu, misalkan Bisa inspiratif, iya, bisa inspiratif, atau baca ini loh, Mbak Siva, tahu kan buku Why gitu loh, yang isinya tentang ilmu pengetahuan anak-anak. Dimulai dari situ, mulailah semuanya dari awal lagi buat teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka baca non fiksi, mulai dari buku ilmu pengetahuan buat anak-anak yang banyak gambarnya. Jadi teman-teman terhibur. Jadi isinya buku, misalkan buku hewan gitu kan, apalagi masih punya anak-anak kecil kan. Kalau misalkan kita udah selesai baca, ya kasih aja anaknya terus baca bareng. Itu kan kayak gitu. Jadi aku pun juga, aku tuh nggak suka kan baca juz amma, karena baca juz amma itu menjemukan gitu. Aku lebih suka baca Al-Quran yang ada terjemahan, maksudnya ada tafsirnya di itu loh. Cuman itu kan berat kan, nggak bisa dibaca kemana-mana. Terus biar aku tuh suka baca juz amma, aku beli juz amma for kids. Jadi aku beli juz amma yang gambarnya banyak. Terus aku juga bisa punya alasan dari diriku sendiri. Aku baca juz amma, terus aku bisa ngajak Q baca juz amma. Jadi mulailah dari apa namanya ya, dari yang gini-gini loh, yang banyak gambarnya. Ini kan ada rubrik sains gitu. Mulai seperti itu aja. Jadi biar kita bisa apa ya, akrab sama bahasa tulisan non fiksi. Karena memang bahasanya kan beda tulisan non fiksi. Isinya kan data kan. Kalau fiksi ya isinya cerita kan kayak gitu. Jadi mulailah dari titik yang seperti itu. Jangan langsung mulai dari yang Malcolm Gladwell. Di otak saya kan kalau non fiksi yang berat-berat. Nah, gitu. jangan langsung. Lebih baik yang seperti itu. Beli yang bekas-bekas aja, cari yang kalau itu belok. emang ada sih kayak Ya kan? Asmaul Husna, terus ada keterangannya itu emang ya punya banyak seperti itu. Tapi kalau yang berat-berat belum ingin memiliki. Gitu. Jadi dari non fiksi kan banyak, apalagi di Alex Media, penerbit Alex Media, penerbit Gramedia itu kan banyak kan buku non fiksi tapi dikemas secara anak-anak gitu. Wah, itu enak banget kan dibaca. Nah, kita mengakrabkan diri sama itu. Kalau misalkan nggak ini ya udah, ke perpustakaan itu juga banyak. Atau baca buku itu kan ada non fiksinya. Iya, bisa kayak gitu. Banyak kayak gitu, yang ringan-ringan. Kalau yang berat belum nyampe. Iya. Nah, tadi itu tadi udah selesai yang bagian bagaimana kita caranya untuk mencapai tahap ke sana. Tadi ada materi yang terlompati karena aku terlalu cepat. Jadi gini, cerpen itu bagaimana cerpen itu bisa meledakkan meledakkan kepala pembaca itu, karena cerpen itu memiliki unsur-unsur strategis yang memang digunakan oleh penulis untuk bisa bikin kita wow, ini keren banget, atau wow ini aneh banget, wow ini aneh banget, itu sudah berhasil sebagai cerpen. Tapi kalau teman-teman baca, hah? Terus so what gitu, itu gagal. Coba deh. Kalau misalkan nanti teman-teman nulis cerpen, terus kasihin ke teman, terus tanyain, kamu gimana pendapatnya gitu. Terus kalau teman, terus ini maksudnya apa ya? Terus kenapa ya kayak gitu? So what gitu? Itu berarti dia nggak paham, berarti fail cerpen kita karena dia nggak bisa bikin kayak wow amazing gitu, berarti itu gagal. Itu adalah unsur-unsur yang bisa apa namanya bikin kepala pembaca meledak itu adalah makna atau simbolisme. Jadi kalau teman-teman pernah belajar gaya bahasa atau majas, itu di bukunya Pak Goris Keraf itu kan ada kan gaya bahasa itu apa ya judulnya ya Mas? Bukunya Pak Goris Keraf itu loh Mas, gaya bahasa dan apa namanya? Nah baca nggak? Pokoknya itu deh. Pokoknya bukunya Pak Goris Keraf, Prof. Goris Keraf tentang gaya bahasa. Di situ ada banyak banget dipaparkan gaya bahasa dalam sastra ya. Itu juga sebaiknya teman-teman baca deh, atau googling deh gaya bahasa apa aja. Misalkan nanti ketemu di situ ada personifikasi, kemudian metafora, hiperbola ya. Nah itu wajib banget dipakai, setidaknya satu. Jadi satu aja di personifikasi aja deh. Bulan malam ini tersenyum seperti senyum, itu kan personifikasi kan, misalkan kayak gitu. Itu dipakai aja karena itu bikin cerpen kita jadi spesial. Nah kemudian penciptaan tokoh-tokoh yang tidak biasa. Jadi jangan lagi menciptakan tokoh gadis siswa
yang bangun pagi terlambat, terus kering jam wakernya berdering Itu gitu. anak-anak biasanya. Ya itu kalau remaja anak-anak kayak gitu. Atau nggak usah bikin lagi. atau nggak usah lagi nanti bikin. telat tabrakan kan. Oh iya, ini berarti konteksnya untuk cerpen dewasa ya. Kalau cerpen anak-anak ya, itu masuk kalau aja yang ngasih sharingnya. Cerpen dewasa itu jangan lagi bikin tokoh-tokoh yang sebiasa itu. Ciptakanlah tokoh-tokohnya nggak biasa. Misalkan yang kayak tadi, atau misalkan ekstrim bikin cerpen dengan tokoh genderuwo misalkan, makhluk halus misalkan. Atau bikin cerpen dengan tokoh tuyul, kuntilanak, terserah explore lah, pocong segala macam di-explore aja. Kenapa sesosok pocong itu bisa jadi pocong? Bikinlah cerpen tentang itu. Itu udah sangat-sangat wow gitu, udah sangat-sangat spesial gitu. Kemudian oh iya, rancanglah alur cerita yang juga bikin pembaca itu wow juga. Dan sebaiknya kalau bisa ada plot twist. Mungkin nggak wajib ya, sastrawan lain tidak mewajibkan cerpen itu selalu ada plot twistnya. Cuman plot twist itu bikin kita gitu loh. Bener betul. kayak Nando di cerpennya Bu Nening. Plot twist ternyata dia juga menggunakan narkoba. Gitu. Kayak Kejutan ya. Iya, kejutan. Tapi strategi plot twist pun juga harus ada foreshadowing. Jadi foreshadowing itu berarti kita menanam nih. Kita nanti mau ngasih plot twist ternyata dia adalah jelmaan kuntilanak. Misalkan wanita gitu kan. Wanita itu cantik gini segala macem disukai sama seluruh desa. Kita mau bikin plot twist ternyata dia adalah jelmaan kuntilanak yang ditusuk pakai paku. Misalnya kayak gitu. Kan ada kan urban legend kayak gitu. Kita mau bikin plot twist kayak gini. Nah, kita harus bikin tanda-tandanya. Ini apa nih tanda-tandanya yang mau kita share di cerita sebelum ada plot twist itu. Misalkan ternyata dia suka makan kembang gitu. Foreshadowingnya gitu. Dia suka makan kembang. Dia nggak bisa makan daging kecuali dan dia suka deket-deket sama bayi gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, foreshadowing itu seperti itu. Kemudian plot twist, ternyata dia adalah jelmaan kuntilanak padahal seseorang mau melamar dia gitu misalkan kan. Itu cerpen yang tokohnya kuntilanak misalnya kayak gitu. Ya itu seperti itu. Ya, itu akan bikin kayak gitu. Membaca itu nanti kuntilanak kayak gitu. Itu akan bikin pembaca seperti itu. Kemudian ending juga harus dipikirkan. Endingnya itu juga harus membekas. Tetapi lead atau opening cerpen itu juga harus membekas juga. Cuman masalahnya membuat lead atau opening cerpen itu butuh teknis yang rada jelimet sebenarnya. Jadi aku belum bisa ya kan Mas Iwa. Betul. Ya aku belum bisa Padahal share kalau sekarang. udah opening enak loh, tapi Benar. kalau pertama itu nulis bingung Paragraf pertama yang Iya, greget benar. gitu, yang orang tuh pengen terus baca. Kadang kan dari opening Iya, itu benar. apalagi yang seringnya orang tuh cuaca. Iya, cuaca. Iya. Itu kan cuaca berarti. Iya, ramalan cuaca. Cuaca. Matahari Iya, bersinar. menerangkan terlalu banyak ini suasana tapi membosankan. Nggak pengen baca selanjutnya gitu. Benar. Itu mungkin kita bisa diskusikan di pertemuan berikutnya kalau misalkan kita ada kesempatan ya. Tapi yang jelas ending kita bisa ramalkan dari sekarang. Maksudnya kita bisa punya perencanaan tentang ending. Tapi kalau opening strateginya adalah yaudah kita tulis dulu, nanti kita revisi. Openingnya itu kita stabiloin. Kalau misalkan memang belum nendang ya berarti kita harus ubah di situ. Jadi opening itu bisa kita buat pas kita revisi, tapi ending sudah bisa kita rencanakan dari awal. Nanti endingnya mau gimana nih? Nanti tokoh kuntilanak itu mau gimana? Apakah dia mau jadi kembali kuntilanak atau mau jadi manusia biasa seterusnya dan menikah dengan orang yang melamar? Kita bisa merencanakan dari awal kayak gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya untuk membuat cerpen yang bikin pembaca itu meledak di kepalanya. Begitu teman-teman. Kayaknya udah cukup. Aku juga belum punya banyak jam terbang menulis cerpen, cuman memang alhamdulillah sejak Masya Allah ilmunya banyak Jadi banget saya- ini. Saya nulis menulis aja belum sehebat itulah pemahaman materinya. Nah, disitulah enaknya FLP, kita bisa belajar 2 kali karena kita mengajar atau kita sharing gitu. Jadi buat teman-teman yang lain gak usah khawatir
untuk sharing, karena dengan sharing, dengan kita belajar, dengan kita menyiapkan catatan apa yang mau kita sharingkan, mengingatkan diri sendiri. iya, kita sama aja belajar 2 kali gitu. Dan mungkin dari sini aku juga lebih paham lagi, oh ternyata kayak gitu ya, jadi aku bisa praktek setelah aku sharing ini. Jadi misalkan teman-teman nanti mau sharing tentang apa, itu nggak usah ragu ya. Jadi teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.